Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia, semoga kita mendapat tambahan ilmu, diberi oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, apakah kalau kita bersedekah kepada orang yang sudah meninggal itu akan sampai, akan bermanfaat? Apakah bagi yang sudah meninggal itu memperoleh pahala? Bagaimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya? Ya, mari kita bahas, kita bicarakan sedikit ya tentang sedekah yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Ya, tentu saja banyak orang yang orang tuanya sudah meninggal. Dua orang tua saya meninggal, sudah meninggal, wafat. Kedua mertua saya meninggal, wafat. Lalu apa yang bisa kita lakukan antara lain? Ya tentu saja mendoakan. Lalu apakah kalau kita bersedekah untuk beliau yang sudah meninggal itu sampai dan mendapat pahala dan ada manfaatnya bagi mereka? Para ulama sepakat, para kiai, para ustadz paham dan sepakat bahwa sedekah bagi orang yang sudah meninggal itu bermanfaat. Ya tentu saja ada pahalanya, memberikan tambahan pahala pemberat kebaikan bagi beliau di alam kubur. Nah, ini berdasarkan suatu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftuliyat wa araha lau takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini dari Siti Aisyah, radhiyallahu anha, bahwa seorang laki-laki bertanya, berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu saya mati mendadak.
Dan saya yakin seandainya dia bisa bicara, dia bersedekah atau akan bersedekah. Apakah ibu saya mendapat pahala seandainya saya bersedekah untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, ya. Maksudnya, ya ada pahala untuk ibumu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentu saja masih ada hadis yang lain yang berkaitan dengan sedekah itu bermanfaat bagi arwah atau ruh atau yang sudah meninggal. Karena itu ya tentu saja tidak usah ragu-ragu ya bersedekah bagi yang sudah meninggal. Kalau ada orang kalau di sini yang mau mengkritisi kritis, nah itu kan anaknya kepada ibunya. Gitu. Nah itu kan ada juga hadis yang amal yang orang yang sudah meninggal itu hanya tiga yang bermanfaat. Itu antara lain kan ada amal jariah, ilmu yang manfaat dan anak soleh yang mendoakan. Nah, itu anaknya yang mendoakan. Ya, betul. Memang itu adalah pasti adalah anaknya. Yang didoakan siapa? Ibu. Apakah kalau begitu yang apa? Yang hanya bisa didoakan hanya ibunya yang disedekahi. Nah, jadi kalau kita bernalar ya itu berlaku juga bagi bapaknya, berlaku juga bagi orang yang sudah meninggal begitu. Jadi kita menganalisis melihat sesuatu itu secara luas. Bagi orang yang sudah meninggal, itu kan maknanya itu pesannya adalah itu. Bagi orang yang sudah meninggal, sedekah itu sampai. Sedekah dari siapa? Dari yang masih hidup. Berarti itu anaknya, ya memang di hati anaknya. Kebetulan kan anaknya yang bertanya. Tentu saja orang lain bisa untuk bersedekah untuk eh, yang selain ayah ibunya. Hmm. Jadi intinya itu menjadi bersedekah bagi orang yang sudah meninggal itu sampai. Kalau saya misalnya mau bersedekah pada si fulan yang bukan ayah ibu, ya sampai. Yang ayah ibu mertua ya sampai. Ya. Yang pada orang lain juga sampai. Nah, karena itu mari kita ya mendoakan orang tua atau membantu orang tua di alam kubur dengan cara bersedekah baginya. Ada juga ya yang hadis itu yang lain lagi bagi apa bersedekah misalnya menyedekahkan kebunnya nanti diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau untuk orang lain yang sudah meninggal ya. Itu juga tidak mengapa boleh ya. Silahkan dan ada pahalanya. Lalu bagaimana caranya bersedekah? Yaitu tadi ada yang menyedekahkan kebunnya, ada yang bersedekah dengan uangnya disedekahkan, lalu diniatkan untuk kedua orang tuanya. Ada yang memanggil teman-temannya bersedekah itu kan tidak harus dengan orang yang miskin, wakil miskin saja. Pada teman-teman juga boleh saja. Pada saudara tetangga diundang lalu bersedekah. Apalagi ya akan lebih bagus kalau ada pengajian dulu atau baca-baca menyiapkan diri untuk berdoa supaya eh, ditambah doa-doa supaya diampuni salah dan dosa dari yang meninggal itu. Nah, yang dikenal dengan di negara kita ini dengan istilah tahlilan. Itu kan istilahnya saja. Sebenarnya menyiapkan diri bagi diri seseorang atau bahkan bersama-sama untuk pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita berdoa untuk
kedua orang tua atau yang lain yang sudah meninggal. Dengan cara juga bersedekah. Cara bersedekah dengan cara misalnya memberi makan minum kepada orang yang hadir itu ya juga bisa saja. Mau bersedekah secara sembunyi-sembunyi dimasukkan di kotak masjid misalnya ya boleh juga. Atau secara sembunyi-sembunyi diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim juga boleh saja. Nah di sini gradasi saja. Lalu jangan dikatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak ada batasan bagaimana cara bersedekahnya. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari kita niatkan. Yang penting diniat di dalam hati, ada juga dasarnya. Lalu kita bersedekah. Alangkah indahnya dengan beribadah sosial juga sekali-sekali mengumpulkan tanah keluarga, mengumpulkan eh, kerabat, ya, bersilaturahmi, ya, bersedekah makanan, minuman, ya, untuk mereka, ya, atau syukur bersedekah uang, bersedekah apa saja, barang-barang dan sebagainya. Nah, itu adalah semua perbuatan baik kalau diniatkan untuk yang sudah meninggal, yang sudah wafat, itu akan bermanfaat bagi yang sudah meninggal. Karena itu, ya kita berpikir lah, karena itu ya kita berpikir, merenung, lalu nah, dengan hadis itu sudah kita lalu kita percayai, kita bisa melakukannya. Kalau masalah caranya itu terserah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, jika ada bertemu dengan orang yang soleh, yang kiai, yang ustadz, yang banyak ilmunya, yang arif billah, yang berakhlak mulia, tanya, bertanya berkaitan dengan apakah sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal. Insya Allah, dan tentu saja mereka akan menjawab. Antara lain dengan berdasar hadis itu tadi akan menjawab sampai. Rasulullah menjawab, naam, ya sampai. Apakah kita tidak akan menjawab seperti itu? Ya, naam, akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.